Lagi-lagi wafatnya Ustadz Yahya Waloni dikait-kaitkan, teman-teman. Yang dimana sekarang ada akun dari non-muslim, mereka membuat narasi yang sama seperti di video pembahasan saya yang sebelumnya, yaitu dikait-kaitkan dengan sumpah beliau ketika beliau membela nasab Alawi. Tidak jauh dari hal itu beliau meninggal, dan sekarang juga disama-samakan seperti itu ya. Pengait-ngaitan seperti ini bukan cuma bagi orang muslim, tapi non-muslim juga begitu. Yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini yang mencabut nyawanya adalah Yesus, Tuhan Yesus, teman-teman. Dengan narasi, coba kita baca dulu. Di sini thumbnailnya, cabut nyawa saya, Waloni tentang Tuhan Yesus sebelum sekarat. Ulama yang pernah nentang Tuhan Yesus ketar-ketir tinggal tunggu giliran. Ya bukan cuma orang-orang muslim yang tidak percaya Yesus Tuhan yang akan mati, teman-teman. Kalian semua juga akan mati. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Seorang Kiai Nur Ikhya dan seluruh barisan pejuang Nusantara pelurus tentang kesucian nasab Nabi diancam oleh orang-orang yang tidak mau belajar, yang sempit dalam pemahaman, yang tidak mau bertabayun dalam ilmu, diancam dipenggal. Ini saudara saya, ini pernah diancam kalau masuk Jakarta mau dipenggal kepalanya. Sedikit pun tidak ada takut ya, karena seorang pejuang, orang yang cinta sama Allah, kematian itu adalah hari raya, berjumpa dengan Tuhannya, kan begitu kan? Oke, siap. Dan harus siap kita sebagai seorang pejuang. Apapun harus kita tempuh itu sebagai konsekuensi resiko perjuangan semacam itu. Tetapi bagaimana akhlak beliau, seorang Ustadz Yahya Waloni yang kemudian pernah mengkritik, bukan hanya mengkritik, mengecam, mencaci, menghujat, tetap didoakan kebaikan. Bagaimana Nun Sewu Ustadz atau Gus Auzi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat, meninggalkan kita semua, Ustadz Yahya Waloni. Beliau dikenal sebagai ustadz yang selalu membawakan hujah-hujah terhadap orang-orang Nasrani, karena kebetulan beliau itu pernah dalam keadaan bukan Islam sampai baligh. Jadi sedikit banyak beliau itu mengenal kenasranian dan berusaha untuk mengcounter supaya orang-orang yang ada di dalam Nasrani itu berpikir untuk masuk Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Perhatikan itu baik-baik. Ya mungkin mereka tidak mau mati, sehingga apa? Kalimatnya di sini, semua orang ulama yang pernah nentang Tuhan Yesus ketar-ketir, tinggal nunggu giliran. Iya, kita nunggu giliran. Saya dan Anda juga menunggu giliran kapan akan mati. Dan kematian tidak tahu kapan akan datang, tergantung kebiasaan kita. Karena memang wafatnya seorang akan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti beliau, Ustadz Yahya Waloni. Ya, kebiasaan beliau adalah berceramah, menyampaikan risalah agama. Ya, kemungkinan besar wafatnya di mimbar-mimbar, ya, di hal-hal yang baik seperti ini. Beda halnya dengan preman mungkin, yang kebiasaannya nongkrong di pinggir jalan, azan tak mendengarkan, nasihat tidak mau dengar. Ya mungkin wafatnya juga seperti itu, di posisi yang buruk. Dan juga seperti kalian sebagai orang yang katanya menyembah Tuhan Yesus, ya kalian akan diwafatkan sesuai kebiasaan kalian. Sama, kita ini cuma nunggu giliran kapan mati. Tapi kalimatnya di sini lucu, sungguh sangat lucu. Dan di sini ada videonya juga. Coba kita dengar dulu seperti apa videonya, yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini menentang Tuhan Yesus. Ya, setelah dia ceramah ini, kalau Yesus memang Tuhan, maka dia akan mati. Coba kita simak. Berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan,
Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tuh, kalimatnya seperti itu. Dan video ini berdurasi hampir 30 menit. Dan saya tidak ingin mengajak kalian menyimak videonya, karena narasinya sama seperti orang-orang yang kemarin mengait-ngaitkan kematian Gus Auzi karena mubahalah, karena sumpah serapah. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Nah itu sudah sesuai ya dengan apa yang belakangan ini dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama di dalam surat edarannya. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Okay. Nah itu radhiyallahu ta'ala anhu ya, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, melapangkan kuburannya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan kebaikannya, diampuni segala kesalahannya, dibangkitkan beserta orang-orang yang soleh, dibangkitkan beserta zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Sama dengan Ustadz Yahya Waloni yang sempat katanya sehari sebelum itu pernah membela nasab Ba'alawi. Ini mirisnya saya kepada SDM anak bangsa kita, yang dimana dikit-dikit mengaitkan. Tuh, kalau kalian tahu dengan kehidupan saya, misalkan saya pernah sakit ini, saya pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya, mungkin kalian juga akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah begini begitu. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Pasti kalian akan begitu. Sakit flu sedikit, sakit batuk, flu batuk, misalkan saya tiba-tiba sakit flu batuk, pilek, radang begitu ya. Pasti kalian akan mengait-ngaitkan, tuh lihat Harry Pras sudah sakit flu, batuk, pilek, radang, tenggorokan, panas dalam. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Akan dikait-kaitkan, tuh Harry Pras lihat sudah demam, sakit demam karena menghina habaib, tidak percaya kepada nasabah habaib. Mudah sekali orang-orang Indonesia ini untuk mengait-ngaitkan hal tertentu dengan suatu hal. Ini yang perlu kita luruskan teman-teman, perlu kita perbaiki. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena minimnya edukasi tentang tauhid, akidah. Ada yang perlu dibenahi teman-teman. Pemahaman-pemahaman yang tidak lurus seperti ini perlu kita luruskan. Dikit-dikit mengait-ngaitkan sakit radang tenggorokan, batuk pilek, nanti dikait-kaitkan kalau kita telah kualat, telah kena azab guru sekumpul atau dari Ba'alawi. Ya Allah, ini kelucuan ya. Yang pertama, kelucuan-kelucuan seperti ini orang-orang akan banyak percaya apabila di Indonesia. Karena memang SDM di Indonesia kebanyakan mereka sudah terdoktrin dengan kisah-kisah takhayul dan khurafat. Sehingga apa? Mereka dengan mudahnya untuk mengait-ngaitkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Jangankan hal seperti ini teman-teman, lewat terowongan saja ya.
Lewat terowongan saja, kalau kita tidak klakson 3 kali, maka akan ada kejadian naas. Kalau lihat di perempatan tertentu, kalau kita tidak mengucapkan salam begini, salam begitu, maka kita akan celaka. Lewat di pohon beringin tertentu, apabila kita tidak naruh sesajen begini begitu, maka kita tidak akan pulang selamat. Kalau kita ke pantai selatan menggunakan baju hijau, maka kita tidak akan selamat. Kita akan terseret ombak dan lain sebagainya. Mitos-mitos, takhayul-takhayul seperti ini sudah semarak di Indonesia, dan anak bangsa kita sudah sangat lama dicekoki dengan kisah-kisah sedemikian rupa ini, teman-teman. Sehingga apa, ini tugas berat bagi kita semua untuk memberikan edukasi bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apabila kita berbicara tentang kematian, maka kematian itu sudah ada yang menentukan. Siapa yang penentunya? Allah, ya. Itu takdir kematian, takdir jodoh juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sejauh manapun kita mencari jodoh kita, kalau jodoh kita tidak ada di situ, ya kita tidak akan ketemu jodohnya. Sejauh kita bekerja, ya seperti saya kerja ke Jambi, Palembang dan lain sebagainya, jodohnya ada di kampung, ya kita akan kembali ke kampung dan ketemu dengan jodoh kita. Begitupun juga dengan rezeki, ya. Mau kerja kemanapun, mau kerja banting tulang seperti apapun, kalau rezeki kita hanya segitu saja dan usaha kita tidak sebesar dengan keinginan kita, maka ya segitu saja rezekinya dan tidak akan ketemu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Meskipun, perhatikan, meskipun ada ayat, tidaklah Allah ini mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Perhatikan baik-baik, teman-teman, nasib dengan takdir ini tidak sama. Saya beri contoh. Yang pertama, takdir tidak bisa dirubah, sedangkan nasib bisa dirubah. Yaitu contoh kecil, seorang lahir menjadi laki-laki. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir ke dunia ini sebagai laki-laki. Dan takdir ini tidak akan bisa dirubah. Mau berubah takdir kita laki-laki menjadi perempuan tidak bisa. Tapi apabila kita merubah takdir itu dengan cara apa? Menyerupai perempuan, mengoperasi kelamin. Kata menjijikkannya adalah transgender, yaitu berusaha untuk merubah takdir kita dari laki-laki ke perempuan. Ya, kita tahu siapa-siapa yang sudah melakukan transgender. Nah, itu namanya berusaha untuk merubah takdir. Akhirnya nasibnya berbeda. Yang biasanya nasib dia itu sebagai laki-laki yang gagah, ganteng, terus berwibawa begitu ya. Tiba-tiba ketika dia menggunakan cara menjijikkan untuk merubah takdir itu, maka nasibnya juga akan berubah, teman-teman. Dia mungkin akan mendapatkan respect dari sedikit orang, tapi dia juga akan mendapatkan celaan dari banyak orang. Dia juga akan mendapatkan sanksi sosial, yang dimana mungkin orang tuanya, keluarganya, sanak familinya, orang-orang yang kenal dengan dirinya, yang dulunya laki-laki, harusnya dia begini dan begini, ternyata malah dia jadi begitu dan begitu. Nah, di sini letak perbedaan antara takdir dan nasib. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wanti-wanti dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu. Jadi Allah bukan berbicara tentang takdir di situ, tapi berbicara tentang nasib. Kalau orang tersebut ingin merubah nasibnya, maka Allah akan merubah nasib itu. Tapi Allah tidak akan merubah takdirnya. Dia laki-laki, ya sudah tercipta laki-laki. Sehingga apa? Nasib bisa kita atur, sedangkan takdir tidak bisa kita atur. Jadi perlu kalian garis bawahi itu, ya, perlu kalian garis bawahi. Terus yang berikutnya, yang perlu kita edukasikan lagi kepada anak bangsa kita, yaitu tentang bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau perihal masalah ketuhanan, ya seperti perbedaan Tuhan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan keagamaan ini sudah jelas. Kita tidak perlu, mungkin ya, kalau kita ingin mendebatkan antara agama A dengan agama B, mereka punya kitab masing-masing untuk dijadikan bahan rujukan debat. Dan Tuhannya pun memang sudah berbeda, seperti Hindu dengan Islam. Hindu meyakini dewa-dewi, sedangkan Islam tidak. Kristen, nah yang paling dekat dan ada kesamaan yaitu antara Kristen dengan Islam. Ya mungkinlah di situ yang menjadi akar perdebatan antara Islam dan Kristen, yang dimana Islam menganggap Isa atau Yesus sebagai nabi, sedangkan Kristen menganggap Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Mungkin perbedaannya di situ, sehingga apa? Mudah untuk didebatkan, untuk mencari jalan keluar. Seperti halnya juga Sunni Syiah, jelas
jelas di sini teman-teman, bahwa yang menyimpang sudah jelas, yang sesat jelas, yang bukan Islam ya jelas. Kita tahu bahwa Syiah bukan Islam. Sehingga apa? Mau apa untuk didebatkan? Untuk apa didebatkan lagi? Yang perlu kita bicarakan di sini adalah mereka yang mengaku-ngaku Sunni, tetapi ajarannya mirip-mirip Yahudi. Mereka mengaku Sunni, mengaku Islam, tapi ajarannya mirip-mirip Syiah. Nah, itu yang perlu kita debatkan. Karena apa, teman-teman? Kemarin ketika saya membahas tentang hama, habis saya dikafirkan, teman-teman. Sedangkan hamanya sendiri mengislamkan yang kafir. Konyol, dikafirkan Heri Pras. Ini dari hal-hal yang perlu kita edukasikan agar kalian sama-sama mengerti. Mungkin begitu. Semoga kalian berpikir. Saya tidak punya banyak kalimat ya untuk menjelaskan hal seperti ini. Saya hanya ingin mengajak netizen saya untuk berpikir. Ya, berpikir waras, berpikir cerdas, berpikir sehat, dan tentunya berpikir jernih. Begitu. Jangan seperti para mukibin ketika mereka merespon Heri Pras, ya kotor, jorok, kasar, dan lain sebagainya. Benar di branding dengan media seolah-olah keras seperti itu, dan seperti kita tahu bahwa akhirnya ditutup sekarang kan. Nah, kalau antum sendiri memandang waktu itu berapa tahun dah waktu ditutup itu? Di tahun 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Dengan jutaan yang udah ikutan, dengan manfaat positif yang nggak terbuka di masyarakat gitu, tapi masyarakat merasakan impact-nya gitu kan. Itu ketika akhirnya ada keputusan ditutup gimana tuh? Jadi menarik, FPI ini kan organisasi sosial masyarakat keagamaan. Ya. Jadi kita memang sebagai ormas yang namanya sosial kemasyarakatan, kita harus peduli dengan urusan sosial kemasyarakatan, termasuk urusan kemanusiaan. Ya. Maka itu memang Front Pembela Islam dari mulai sejak awal didirikan, mereka sangat peduli dengan kemanusiaan, selalu berusaha terjun lebih dulu. Sigap untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana dan tanpa memandang agama. Nah, apapun agama korban daripada bencana tersebut, keyakinannya, apapun golongan, partainya, sukunya, nah semua kita bantu. Nah, tapi di samping itu sebagai organisasi keagamaan kan punya tanggung jawab juga soal amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tidak melulu hanya tanggung jawab soal dakwah ya kemanusiaan, ada tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ketika awal FPI berdiri tahun 98, kita kan baru reformasi itu. Nah, di reformasi itu kita mesti akui ada tanda kutip ya, ada lost power dari pihak pemerintah ya. Baik itu tentara maupun polisi, sehingga di mana-mana premanisme itu merajalela. Di mana-mana minuman keras, judi, sampai di gang-gang itu judi, minuman segala macam narkoba. Karena saat itu pada awal kita reformasi kan polisi lagi berbenah diri. Ya kan, kemudian tentara berbenah diri, pemerintahan baru juga lagi berbenah diri. Nah, sehingga pada kondisi seperti itu banyak yang memancing dalam air keruh. Nah, sehingga premanisme merajalela, narkoba merajalela, disitulah FPI tampil. Jadi FPI bukan sekedar terjun dalam konteks kemanusiaan, tapi juga harus terjun dalam mencegah kemunkaran yang merajalela di tengah masyarakat. Nah, yang sering diekspos oleh media ini bagian FPI bagian bagaimana kerasnya gitu ya. Bagaimana, karena begini, kalau kita mau tutup katakan satu sarang narkoba, ini kan kita lawan sarang narkoba, bukan lawan tembok yang nggak bisa bergerak, bukan lawan tiang yang diam, tapi di sana kan ada bandarnya, ada kurirnya, ada premannya, ada mafianya. Jadi kalau kita mau tutup satu sarang narkoba, kita mesti siap dong menghadapi mereka. Mereka nggak bakal diam. Mereka juga punya senjata untuk menghadang kita, untuk ngusir kita. Ada backing lagi? Oh iya. Nah, apalagi ada oknum-oknum pejabat-pejabat yang membackingi mereka. Yang kalau nanti kita clash dengan mereka, kita yang ditangkap, bukan mereka yang ditangkap. Nah, ini kan gitu ya? Ini kan kejadian-kejadian pada saat awal FPI itu berdiri. Nah, sehingga pada saat FPI bentrok dengan preman-preman tersebut di berbagai daerah, itu yang diekspos oleh media. Sehingga orang udah ini FPI serem ini main sikat ini main hantam ini. Ya, kita akui kalau preman, mafia, kemudian narkoba, bandar-bandarnya, kita keras kita hadapi mereka. Karena mereka juga keras bunuh kita, culik kita, seksa kita. Kalau ketangkap gitu ya? Oh iya dong. Nah, ini kan kalau terjadi perang antar geng aja udah kalang kabut. Nah, ini perang antar mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan para penyebar maksiat. Saya pernah datangnya, ada 40 wartawan dari luar negeri. Waktu itu didampingi sama
salah satu kepala politik kedutaan Amerika Serikat. Waktu lagi rame-rame ini FPI perang lawan judi, lawan ini, lawan ini, mereka tanya. Tapi saya mau tanya satu. Kenapa FPI kok turun sana, tutup judi, tutup ini, tutup itu, kok kelihatannya mengerikan, kata mereka. Ini wartawan nih semua. Saya nggak panjang-panjang jawab. Baik, saya mau tanya sama Anda semua. Tolong jawab dulu. Kalau Anda bisa jawab ini, pertanyaan Anda akan saya jawab. Saya mau tanya dulu. Apa yang Anda lakukan atau masyarakat di negeri Anda lakukan bila pejabat bejat berkolaborasi dengan penjahat? Kalau pejabat sudah berkolaborasi dengan penjahat, sehingga aneka ragam maksiat menyebar di mana-mana, apa yang Anda lakukan? Jawabannya apa? Yang dari Amerika, saya udah paham jawabannya bagaimana, saya ngerti. Nah, terus yang satu, oh iya kalau begitu memang masyarakat harus bertindak. Nah, itu yang kami lakukan. Kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi, kita cuma punya dua pilihan, Mas Aris. Diam dan kelak akan jadi korban, atau melawan. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita diam, narkoba akan semakin merajalela. Bisa jadi anak-anak keturunan kita akan jadi korban semua. Tapi kalau kita lawan, masih ada kemungkinan kita menang. Waktu belum tentu menang, tapi ada kemungkinan menang. Kemungkinan kita menang. Daripada udah pasti kalah. Oh iya, kalau diam udah pasti kalah. Pasti kalah. Itu yang kita tanyakan, dan semua dengan jawaban itu mereka paham. Oh iya, kalau pejabat sudah dengan penjahat sudah berkolaborasi, masyarakat harus berdaulat. Masyarakat harus berbuat, masyarakat harus bertindak. Nggak bisa. Apalagi negeri kita ini kan kedaulatannya di tangan rakyat. Nah, ketika itu yang terjadi. Nah, otomatis kan ada benturan di bawah. Nah, benturan ini yang sering diekspos oleh media. Itu pertama. Yang kedua, memang media-media mainstream ketika itu banyak tidak suka kepada FPI. Karena hampir semua media mainstream pernah kita demo. Hampir semua media mainstream pernah kita laporkan ke Polda Metro atau ke Mabes Polri. Dan ada 15 media mainstream yang kita laporkan ke KPI. Kita laporkan sampai mereka semua dapat teguran. Nah, jadi memang hubungan FPI ketika itu dengan media nggak harmonis. Karena kan kita menjadi kontrol sosial. Yang kita kontrol kan bukan hanya pejabat aja, yang kita kontrol kan media juga. Karena berapa banyak kebejatan yang terjadi di kita punya negeri karena media. Sekarang kita lihat banyak orang bikin geng motor, banyak orang merusak di jalan dan lain sebagainya. Yang mereka contohkan dari film. Iya sih. Banyak orang mencuri, merampok. Emang contohnya siapa yang berikan? Kan yang berikan film. Iya, bulian segala macam. Mereka menenggak minuman keras, bulian apa? Mereka contoh dari mana? Dari film. Film itu kan media punya kerjaan. Bukan ulama punya kerjaan. Benar-benar. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya menegur pemerintah, bukan hanya kita menutup tempat-tempat maksiat, tetapi yang mempropagandakan, mengkampanyekan lewat media-media tadi, yang mesti ditindak juga dong. Nah, karena FPI mengambil sikap seperti itu, jadi kesempatan jadi FPI waktu itu nggak jadi media darling. Iya. Jadi kemudian ketika kemudian ada bahkan FPI menjadi common enemy bagi para media. Dari media ya. Sehingga media nggak pernah mau untuk menampilkan hal-hal yang positif dari FPI. Nah, itulah sebabnya waktu kita turun di Aceh pada saat terjadi tsunami, FPI turun nggak tanggung-tanggung, 1.000 anggota FPI laskar dari berbagai provinsi. Dari dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Tengah, Barat, kemudian juga dari Palembang, dari mana-mana. Semua kita bawa ke Aceh, 1.000. Dan ditambah 300 relawan dari anak-anak Aceh sendiri. Itu berapa evakuasi berapa mayat yang menjadi? Evakuasi mayat ketika itu ada hampir total mayat itu kurang lebih berdasarkan laporan-laporan resmi dari pemerintah lebih dari 130.000 mayat. Tapi yang diurus oleh FPI itu kurang lebih 100.000 mayat. Karena saat itu kelompok-kelompok kemanusiaan jarang mau ikut evakuasi. Mereka membantu, mereka bikin dapur umum, mereka bikin tempat berobat gratis, mereka bikin tenda ini itu. Tapi untuk menyentuh mayat ini nggak semua.
mau melakukan. Minggu pertama hampir semua ikut mengevakuasi mayat karena mayat kan masih utuh. Tapi begitu masuk 2 minggu, mulai busuk, udah mulai busuk, udah mulai bau, apalagi udah mulai sebulan, apalagi 2 bulan. Kadang-kadang kita pegang tangannya putus, lepas. Nah, di saat-saat itu mulai mundur itu organisasi-organisasi komunitas yang evakuasi mayat banyak yang mundur. Nah, paling-paling yang nggak mundur ya FPI, kemudian tentara dari Angkatan Laut maupun Angkatan Darat itu juga ada melakukan evakuasi. Kalau yang lain-lain kebanyakan mereka mundur. Apalagi yang dari luar negeri, dari hari kedua ketiga udah mundur. Lihat apa pemandangan ribuan mayat kiamat gitu ya. bertumpuk di situ, udah mundur. Apalagi setelah 1 minggu tsunami itu beredar isu, awas jangan sentuh mayat. Mayat ini ada virusnya. Disebarluaskan itu. Nah, lebih banyak lagi yang mundur. Makanya 1000 kita punya laskar kita kumpulkan di masjid waktu itu depan makam Taman Pahlawan yang ada di Banda Aceh. Itu kita bahas. Nah, karena ini kan goyang juga kalau dibilang virus. Iya. Goyang kalau dibilang virus. Nah, kalau laskar kita goyang semua, habis sholat subuh kita berikan support. Jadi kita katakan ingat ya bahwa virus itu makhluk Allah. Yang mengatur virus itu nyebar atau tidak nyebar itu Allah. Yang menentukan virus itu kena sama kita atau tidak itu juga Allah. Jangan terpengaruh dengan isu ini. Isu ini belum ada pembuktiannya. Satu. Kedua, yang penting kalian pada saat evakuasi mayat ikuti prosedur, pakai sarung tangan, ya kan, pakai masker, kan kita ada prosedurnya. Ada sepatu yang kita pakai, bagaimana cara ngambilnya, masukin ke kantong mayatnya, kemudian pulang dari sana kita udah sediakan tempat untuk mandi untuk membersihkan diri dari kuman dan lain sebagainya. Ikuti aja prosedur. Nah, dengan kita berikan begitu, anak-anak kita nggak ada yang mundur satupun juga. Itu pada di momen itu kalau nggak salah konflik di Aceh masih ya? Masih. Nah, jadi saat itu kita punya pengalaman di Long ya. Nah, Long itu daerah memang yang ditengarai banyak aktivis GAM ketika itu. Karena kan daerahnya pebukitan, ada bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi tentara nggak mau masuk ke Long. Karena kalau tentara masuk ke Long untuk ngumpulin mayat, mereka bisa menjadi korban snipernya GAM. Jadi itu bahaya berarti dong. Itu memang daerah tidak daerah yang tidak direkomendasikan. Nggak ada ormas-ormas yang berani masuk ke sana dan dilarang oleh TNI. Sementara saudara-saudara kita dari GAM ini, mereka juga nggak berani turun untuk ngumpulin mayat. Karena kalau mereka turun nanti disergap TNI. Sama-sama tuh. Nah, jadi yang ini nggak bisa turun. Padahal kan yang di bawah ini yang mati banyak keluarga mereka juga, kerabat mereka. Mereka turun takut disergap TNI. TNI juga mau evakuasi takut ditembakin GAM. Disitulah FPI berperan. Jadi kita maju, kita nggak ada Pangdam ketika itu. Kita bilang kita minta izin, kita mau kirim 500 laskar untuk evakuasi mayat di Long. Karena di Long itu ada pabrik semen atau apa gitu di pinggir laut. Itu bisa ada 5.000 lebih. 5.000 jenazah. Buruh yang kerjanya mati di situ. Nggak ada yang selamat satupun juga. Di pabrik itu. Ada 5.000-an jenazah. Nah, jadi kita minta, tadinya TNI nggak ngizinin. Ya, tapi kita bilang ini mayat mau diapain? Kita bilang kita nggak tanggung jawab. Kalau Anda jadi korban GAM, saya yakin GAM nggak bakal nembakin kita. Nah, akhirnya diizinkan. Nggak ada masalah. Nggak ada masuk, kita kerja dengan gerak cepat. Kenapa kita biasanya kita ngirim cuman di sana 10 laskar, sini 10 kali ini yang kita kirim nggak tanggung-tanggung 500 karena banyak dan kita mau kerja cepat. Nah, akhirnya kita kerja. Kita kerjakan itu semua. Cuman yang di situ banyak mayat yang kita nggak bawa ke pemakaman massal. Kenapa itu? Jadi kita makamkan langsung di situ. Di selain pemakaman massal, di Long itu ada pemakaman juga. Langsung dimakamkan di situ. Jadi dimakamkan secara hormat ya. Singkat cerita, setelah selesai semua mayat udah rapi kerja, GAM turun perwakilannya. Salaman, ngucapin terima kasih. No problem, mereka enggak nembakin kita. Kemudian mereka naik lagi, masuk. Nah, begitu kita keluar pun juga disambut oleh tentara TNI. Nah, dari situlah akhirnya Ana mengambil inisiatif ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kita ceramah, semua komponen hadir. Di situ kita minta supaya stop konflik senjata. Pada saat itu masih ada Paramizar yang jadi komandannya. Paramizar jadi komandan dan beliau juga bawa pasukan. Sempat terjadi kontak senjata dengan GAM.
Agar kita minta tolong TNI jangan lagi melakukan operasi militer, dan kita minta juga GAM jangan lagi bawa senjata. Ini kita di sini ingin evakuasi mayat, kerja kemanusiaan. Kita merasa tidak aman dan tidak nyaman kalau ada konflik senjata. Itu kita sampaikan. Kita sampaikan dengan tegas. Kita minta tolong stop itu yang namanya kontak senjata. Nah, setelah itu ada pembicaraan entah bagaimana. Saat itu juga kan masih ada perundingan Helsinki kan masih berjalan. Nah, akhirnya alhamdulillah kontak senjata di stop. GAM tidak ada yang melakukan kontak senjata, dari TNI juga stop. Bahkan ada beberapa pemuda GAM datang ke tenda kita melamar diri untuk jadi relawan. Masya Allah. Ya, kita terima, kita buat tenda sendiri. Nah, mereka ikut ngebantu untuk evakuasi. Nah, jadi kemanusiaan itu indah. Masya Allah. Iya, jadi bisa menyatukan semua, bisa menyetop kontak senjata yang ada. Nah, itu waktu di akhir. Yang begini nggak masuk TV, nggak masuk media. Makanya. Saya dapat infonya doang, tapi sayang nggak terpapar, nggak semua orang bisa terpapar hal ini gitu ya. Dan sekarang sepertinya ya perlu ada sih peran-peran seperti ini, dikarenakan sekarang yang sedang terjadi kan darurat premanisme nih sekarang, Beb. Sampai ada ungkapan kembalikan Petrus, dikarenakan banyak